Pernah nggak sih kamu mau ngomong sesuatu, tapi kayak lidahnya kelu? Atau pas ketemu orang baru, tiba-tiba aja otak ngeblank, kosong melompong? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya ngubah rasa takut itu jadi rasa percaya diri yang ngalir gitu aja pas lagi komunikasi. Nah, kalimat ini tuh bukan dari saya ya, tapi langsung dari sumber pembahasan kita. Sebuah pengakuan yang jujur banget dan mungkin relate banget buat sebagian dari kita. Ini jadi bukti nyata kalau siapapun, bahkan dari titik yang paling parah sekalipun, itu bisa kok berubah jadi lebih baik. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa, wah ini gue banget, anggap aja ini titik awal yang bagus. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat kenapa sih ini jadi perjuangan banyak orang. Terus kita gali dua akar utama dari rasa takut itu. Setelah itu, kita masuk ke bagian praktisnya. Langkah pertama, kenali masalahmu, dan langkah kedua, latihan dan fokus. Terakhir, kita tutup dengan kunci yang paling penting, yaitu soal mindset. Oke, pertama-tama, ada satu hal yang harus kita sama-sama akui. Ngerasa canggung itu normal banget. Apalagi pas kita berhadapan sama orang yang kita segani, atau pas lagi di lingkungan yang benar-benar baru. Itu bukan berarti kamu aneh, bukan berarti kamu payah, sama sekali bukan. Itu cuma berarti kamu, ya manusia. Anggap aja perasaan itu sebuah sinyal, bukan vonis mati. Oke, sekarang pertanyaannya dari mana sih rasa nggak pede ini asalnya? Kalau kita telusuri, ternyata sumbernya itu cuma dari dua hal ini. Apakah ini murni masalah skill, artinya kamu emang kurang latihan aja, atau jangan-jangan ini soal pertarungan yang ada di dalam kepala kamu sendiri, alias masalah mindset. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Masalah kali skill itu, ya simple, jarang dipraktekin, jadi ya nggak jago. Ibarat mau bisa main gitar, tapi gitarnya nggak pernah dipegang, ya kapan bisanya? Di sisi lain, masalah mindset ini yang lebih tricky. Ini soal kepala yang kebanyakan mikir, emosi yang naik turun, dan takut banget salah, yang akhirnya malah bikin kita nggak berani ngapa-ngapain. Dan biang kerok dari masalah mindset itu seringnya adalah overthinking. Ini adalah kondisi di mana badan kamu sih ada di sini, lagi ngobrol, tapi pikiran kamu tuh jalan-jalan entah kemana, mengingat kesalahan bodoh di masa lalu, atau cemas berlebihan soal, aduh nanti gue salah ngomong nggak ya? Akhirnya, fokus kamu pecah dan performa komunikasi kamu jadi korban. So, poin utamanya di sini, kita nggak akan bisa benerin sesuatu kalau kita nggak tahu apa yang rusak kan? Makanya, langkah pertama yang paling penting adalah diagnosa. Kamu harus jadi detektif buat dirimu sendiri. Cari tahu, sebenarnya masalah inti gue ini apa sih? Coba deh, ambil waktu sebentar buat jujur sama diri sendiri. Kamu paling gemeteran itu di situasi apa? Pas harus ngomong di depan umum? Atau sekedar basa-basi sama orang yang baru dikenal? Mungkin pas kamu harus bilang enggak, atau pas mau mempertahankan pendapat? Atau ternyata masalahnya bukan di situasinya, tapi emang pola pikir kamu yang selalu cemas. Coba temukan titik spesifiknya. Oke, kalau kamu udah mulai bisa mengidentifikasi masalahnya, sekarang kita masuk ke fase aksi. Udahan teorinya, sekarang waktunya praktek. Dan ada dua hal yang harus jalan barengan di sini. Latihan dan menjaga fokus. Udah, ini nggak bisa ditawar lagi. Nggak ada jalan pintasnya. Komunikasi itu otot, bukan bakat dari lahir. Semakin sering dilatih, ya semakin kuat. Jadi manfaatkan setiap interaksi kecil sehari-hari. Nanya arah ke orang, pesen kopi sambil senyum, ngobrol sebentar sama satpam, semua itu adalah gym gratis buat melatih otot komunikasi kamu. Tapi, latihan aja nggak cukup kalau fokusnya salah arah. Coba tanyain ini ke diri sendiri. Pas kamu lagi ngobrol sama orang, pikiran kamu tuh sebenarnya lagi ada di mana? Nah, ini dia yang terjadi di kepala seorang overthinker. Lihat deh. 75% energi mental kamu itu habis cuma buat mikirin diri sendiri. Aduh, gue kelihatan aneh nggak ya? Habis ini ngomong apa lagi ya? Cuma sisa 25% buat bener-bener merhatiin lawan bicara. Ya pantes aja obrolannya jadi nggak nyambung. Nah, tujuan kita adalah membalik ke rasio ini. Lihat, seorang komunikator yang percaya diri itu fokusnya keluar, bukan ke dalam. 80% perhatian mereka itu tulus untuk lawan bicaranya. Mereka beneran penasaran, mereka bener-bener dengerin. Pergeseran fokus inilah yang harus kita latih secara sadar setiap kali kita ngobrol. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bukan lagi soal teknik, tapi lebih ke filosofi. Ini adalah fondasi yang bikin semua latihan tadi jadi benar-benar berhasil dalam jangka panjang. Kuncinya cuma satu, santai dan percayalah sama prosesnya. Coba tanamkan ini dalam pikiran kamu ya. Momen-momen canggung itu pasti terjadi, dan itu nggak apa-apa.
Satu percakapan yang gagal itu bukan nilai rapot akhir hidupmu. Kalau kamu merasa gagal, jangan buang energi buat nyalahin diri sendiri. Alihkan energi itu untuk bertanya, oke, tadi apa ya yang kurang? Besok, bagian itu deh yang coba gue perbaiki. Kalau semua ini terasa berat banget, ingat aja angka ini. 1%. Lupakan target buat jadi jago ngomong dalam seminggu. Nggak usah. Fokus saja untuk jadi 1% lebih baik dari kemarin. Perbaikan kecil yang konsisten ini, lama-lama efeknya bakal luar biasa banget. Dan kutipan ini seolah merangkum semuanya. Perubahan besar itu nggak pernah terjadi dalam semalam. Perubahan besar itu adalah tumpukan dari ratusan langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Jadi, belajarlah untuk menghargai setiap kemajuan kecil yang kamu buat. Jadi, sebagai penutup, saya nggak akan kasih penjelasan lagi, tapi justru sebuah pertanyaan untuk kamu. Lupakan soal besok atau lusa. Hari ini, saat ini juga, langkah perbaikan 1% apa yang akan kamu ambil untuk memulai perjalananmu?